Stop scrolling kalau misalnya usia kamu udah di angka 20 tahun. Dia nggak ada paraben, dia nggak ada alkohol, dia nggak ada perfume. Kalau aku pribadi kan aku sangat tidak bersahabat dengan produk yang memakai perfume atau alkohol. Nah, jadi dia ini insya Allah lebih. Nah, jadi waktu itu aku tuh nonton talk show-nya dari Dr. Kamila Jaidi. Di sana kita ngebahas bahwa zaman sekarang itu polusi udara tuh semakin buruk ya guys. Awalnya kita menggunakan zat aktif atau anti-aging di angka 30 tahunan, 25 tahunan, kemudian sekarang menurun dan terus menurun, dan sekarang dianjurkan pada usia 20 tahun kita udah pakai anti-aging. Nah, anti-aging itu bermacam-macam ya, bisa menemukan berbagai ingredients yang berfungsi sebagai agent dari anti-aging ini sendiri. Nah, kalau aku sendiri karena usia aku udah seperempat abad, jadi aku lebih fokus untuk menggunakan anti-aging yang bernama retinol. Ini adalah salah satu the best part of my skin, the best condition of mine lah ya. Skin condition aku yang terbaik menurut aku ketika aku tuh muncul jerawat itu jarang banget, kemudian redness aku tuh bisa sangat termaintain, dan kemudian itu muka aku kerasa lebih tegang. Nah, di sini aku mau share kalau aku sekarang anti-aging yang aku pakai tadi kan aku bilang aku pakai retinol. Nah, produknya adalah dari si Bright Skin. Ini aku punya boxnya, boxnya lucu, jadi aku simpan sampai sekarang. Di sini aku pakai retinol dari Bright Skin. Di sini dia bilang sih Holy Grail, HPR retinol 2%, kemudian plus peptide plus ferulic acid 1%. Kemudian di sini dia ada bilang ceramide, ada hyaluronic acid, oat extract, sama prickly pear extract. Nah, di sini kenapa dia bilang HPR atau HPR retinol 2%? Di sini dia menggabungkan antara retinol 1% dan hydroxypinacoline retinoid 1%. Jadi tuh retinolnya 1%, si HPR-nya tadi 1%. Jadi totalnya zat aktifnya ada 2%. Untuk Bright Skin ini walaupun dia udah pakai anti-aging atau zat aktifnya lumayan banyak, di sini dia ada untuk calmingnya dia menggunakan ceramide. Yang mana ceramide ini berfungsi untuk menarik si produksi kolagen yang ada di wajah kita. Ini aku udah pakai dalam beberapa minggu dan menurut aku ini hasilnya lumayan banget. Ditambah lagi dengan skincare aku yang aku pakai yang lainnya ya. Jadi dia ini adalah salah satu agent yang membantu mendapatkan kondisi kulit aku yang seperti ini. Di sini dia udah ngeklaim juga dia nggak ada paraben, dia nggak ada alkohol, dia nggak ada perfume. Kalau aku pribadi kan aku sangat tidak bersahabat dengan produk yang memakai perfume atau alkohol. Nah, jadi dia ini insya Allah lebih aman, dan dia udah juga bilang ini formulated untuk sensitive skin juga. Jadi ini aman untuk kulit kita yang sensitif sekalipun. Even kita adalah orang-orang yang baru terhadap retinol. Ini dia tidak gonjreng, jadi tidak menarik kulit dan tidak membuat kulit kita semakin sensitif. Jadi yang perlu di note adalah tipe kulit aku adalah sensitive, acne prone skin type, dan oily gitu. Itu jenis skin type orang tuh diborong semua sama wajah aku. Nah, jadi kalau aku pribadi kalau udah pakai zat aktif yang exfoliating produk gitu, misalnya kayak toner exfoliating atau retinol itu atau AHA/BHA, biasanya emang aku tuh lebih gampang ke-trigger sensitivitasnya. Beberapa menit itu mukaku kayak salah ringkihnya gitu. Nah, kalau pakai ini enggak, alhamdulillah. Bahkan dia setelah dipakai meredakan redness aku. Spot redness ini tadi enggak makin ke highlight gitu. Kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena dia ini ada, menurut aku ya, di wajah aku dia ada efek untuk melembabkan gitu. Nah, jadi kan redness itu bisa tersamarkan atau hilang instantly, bukan hilang ya, tersamarkan instantly ketika wajah kita itu lebih lembab kondisinya gitu. Nah, jadi kalau aku pribadi, kalau misal udah lagi redness gitu, aku butuh sesuatu yang melembabkan gitu, supaya si rednessnya itu nggak makin ke highlight, nggak ke spotlight juga gitu. Nah, si
retinolnya dari Ebright Skin ini, syukurnya dia mampu memberikan experience tersebut gitu. Jadi setelah pakai pun wajah aku yang merah-merahnya itu ketutup. Jadi lebih ada efek calmingnya gitu walaupun kita lagi pakai retinol gitu. Untuk texture ini dia berwarna kuning ya. Kuningnya tuh kayak lime gitu warnanya. Kemudian ini dia lumayan encer sih ya menurut aku tuh. Meresapnya cepat, tapi walaupun dia cepat meresap, dia nggak ada sensasi hilang setelah pakai gitu. Kalau aku pribadi tuh aku suka sama produk-produk ketika udah dipakai dia masih kerasa ada sensasi basahnya di wajah. Bukan berarti basah nggak keserap ya, bukan. Kan tahu ya teman-teman, kayak kita udah pakai sesuatu ada gitu nemplok, berasa pakai sesuatu. Aku tuh suka produk-produk yang ada kayak gitu, ada sensasi seperti itu. Nah kalau si ini tuh ada gitu, jadi ketika udah pakai dia nggak kayak berasa hilang aja produknya, enggak. Jadi masih ada stay kayak sesuatu di wajah kita, cuman bukan yang mengganggu ya. Nah ini dia walaupun warnanya tadi terlihat kuning, tapi tidak ada memberi efek warna apapun. Jadi masih tidak akan mengganggu lah gitu. Nah untuk pemakaiannya aku sih biasanya 1 minggu 3 kali ya. Nah setelah pakai ini biasanya aku pun tetap pakai moisturizer di malam hari. Nah kekurangannya menurut aku dia ada sedikit aroma gitu, tapi aromanya bukan aroma wangian perfume kayak gitu, bukan. Ini aku lebih ngecium kalau ini tuh bau dari ingredientsnya gitu, bau pabrikan gitu loh. Jadi bau bahan-bahan dari skincare-nya sendiri. For your track record, ini aku udah pakai retinol udah lumayan lama ya. Aku udah coba-coba beberapa retinol dan aku tuh tipe orang yang suka pakai retinol itu yang lebih light gitu. Biasanya aku pakai retinol itu di start 1% aja atau 2%. Jadi ingredients retinol yang aku pakai itu enggak yang begitu tinggi banget gitu. Aku masih yang mencari aman karena wajah aku masih sensitif, tipe yang sensitif. Jadi aku belum mencoba retinol yang advance gitu. Nah jadi kalau ini pun untuk yang beginner ini masih aman di kulit kita. Bahkan aku pun yang udah coba menggonta-ganti retinol ini masih aman, dan itu tadi dia nggak akan memberikan efek ringkih di wajah kita. Menurut aku apapun yang kalian pakai tetap harus konsisten ya. Ini ada banget hasilnya. Aku pakai 1 minggu 3 kali, bahkan kadang 1 minggu 4 kali gitu. Dan ini memang kerasa banget, lihat. Ini enak banget. Ini adalah salah satu skincare atau agent yang membantu wajah aku bisa di titik seperti ini gitu ya. Oke, segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat and see you, bye bye.